Otot lengan. Otot-otot lengan seperti otot bisep dan trisep sangat penting dalam menghasilkan kekuatan dalam pukulan. Otot-otot ini digunakan untuk menggerakkan lengan dan merentangkan siku saat memukul. Otot bisep diinervasi diberi saraf oleh dua saraf utama, yaitu saraf musculocutaneus dan saraf radialis. Saraf musculocutaneus mengontrol kontraksi utama otot bisep saat mengangkat lengan. Saraf radialis juga memberikan kontribusi pada otot bisep, terutama saat memegang sesuatu dengan erat atau saat lengan dalam posisi lurus. Otot trisep diinervasi oleh saraf radialis dan saraf ulnaris. Saraf radialis memberikan kontribusi pada otot trisep, terutama mengekstensikan lengan. Saraf ulnaris juga berperan dalam mengendalikan trisep, khususnya dalam beberapa gerakan tertentu. Berikut cara penanganan cedera pada lengan. Yang pertama, hindari menggunakan lengan yang cedera secara berlebihan. Beri waktu bagi tubuh Anda untuk menyembuhkan diri dengan memberikan istirahat yang cukup. Jika diperlukan, gunakan sling atau splint untuk mengurangi gerakan pada lengan yang cedera dan mempercepat proses penyembuhan. Dalam 48 jam pertama setelah cedera, kompres dengan air dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan nyeri. Setelah 48 jam, penggunaan air panas dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi kekakuan. Gunakan obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol sesuai petunjuk dosis untuk mengurangi nyeri dan peradangan. Gunakan perban elastis untuk memberikan dukungan pada lengan dan mengurangi pembengkakan. Angkat lengan di atas jantung untuk membantu mengurangi pembengkakan. Jika disarankan oleh dokter, ikuti program fisioterapi untuk meningkatkan kekuatan, fleksibilitas, dan pemulihan secara keseluruhan. Ikuti petunjuk dari dokter atau profesional kesehatan mengenai perawatan dan pemulihan. Hindari aktivitas atau gerakan tertentu yang dapat meningkatkan nyeri atau merusak lebih lanjut. Jika nyeri atau gejala bertambah parah, atau jika ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, atau demam, segera konsultasikan ke dokter. Ketika lengan sudah mulai pulih, pertahankan pemulihan bertahap dengan memperkenalkan aktivitas secara perlahan-lahan dan hindari tekanan berlebihan. Bahu adalah sendi bola dan soket yang memungkinkan Anda melakukan berbagai macam gerakan. Anda menggunakan otot-otot ini untuk melakukan tindakan mulai dari melempar bola hingga meraih barang di rak. Juga disebut sendi glenohumeral. Sendi ini memiliki rentang gerak yang lebih luas dibandingkan sendi lain di tubuh Anda. Ada sekitar 8 otot di bahu Anda yang menopang sendi ini. Mereka memberikan kekuatan, stabilitas, dan bentuk. Kekuatan otot bahu merupakan komponen fisik yang diperlukan dalam olahraga Shirogin Kempo. Untuk mencapai prestasi, karena kekuatan otot bahu menentukan kualitas pukulan, maka diperlukan metode tentang pelatihan kekuatan otot bahu melalui gerakan-gerakan yang lebih efektif. Latihan plank up down merupakan latihan untuk melatih kekuatan otot bahu. Kelompok perlakuan diberikan pelatihan plank up down 10 repetisi 3 set, dan kelompok kontrol diberikan pelatihan plank 30 detik 3 set. Frekuensi latihan 3 kali dalam seminggu selama 6 minggu. Otot-otot deltoid di bahu terlibat dalam mengangkat dan menggerakkan lengan saat pukulan, serta membantu dalam mengarahkan tenaga pukulan ke sasaran. Saraf aksilari, saraf akral. Saraf aksilari adalah saraf utama yang mengendalikan otot deltoid.
Saraf ini berasal dari pelvis brachialis, sekumpulan saraf di daerah lengan atas, dan berjalan ke otot deltoid. Saraf ini memungkinkan untuk mengangkat lengan ke samping, abduksi bahu, dan melakukan gerakan bahu lainnya. Saraf akselari juga memungkinkan untuk merasakan sensasi di sekitar otot deltoid dan daerah sekitarnya. Jika terjadi cedera atau tekanan pada saraf ini, dapat menyebabkan gangguan pergerakan dan sensasi di daerah deltoid. Otot-otot pergelangan tangan dan lengan bawah juga penting untuk mengendalikan pergerakan tangan dan memberikan akurasi dalam pukulan. Bagian 1, nervus medianus. Saraf median nervus adalah saraf berfungsi untuk mengendalikan sebagai besar otot-otot fleksor di pergelangan tangan yang memungkinkan untuk menekuk pergelangan tangan, menggenggam, dan melakukan gerakan seperti mengunci pintu atau menulis. Bagian 2, nervus ulnaris. Saraf ulnar nervus ulnaris mengendalikan sebagai otot-otot di pergelangan tangan dan jari-jari. Saraf ini penting dalam mengendalikan otot-otot yang memungkinkan untuk menggerakkan jari-jari Anda, terutama jari-jari kecil. Bagian 3, nervus radialis. Saraf radial. Nervus radialis mengendalikan otot-otot pergerakan tangan, memungkinkan untuk mengeluarkan pergelangan tangan dan jari-jari. Ini membantu dalam menggerakkan seperti mengangkat beban berat. Bagian 4, nervus musculocutaneus adalah saraf yang berfungsi untuk mengendalikan beberapa otot di lengan dan pergelangan tangan seperti otot brachialis. Otot paha terutama otot quadriceps sangat penting dalam menghasilkan kekuatan tendangan. Otot ini menggerakkan kaki ke arah sasaran dan memberikan tenaga yang diperlukan untuk tendangan. Otot quadriceps terletak di paha dan memungkinkan otot-otot yang mengendalikan gerakan ekstensi atau meluruskan lutut. Otot quadriceps utama adalah otot rectus femoris, otot vastus lateralis, otot vastus medialis, dan otot vastus intermedius. Otot-otot ini diinervasi atau diberi saraf oleh saraf femoral, yaitu nervus femoralis. Nervus femoralis adalah saraf utama yang mengendalikan otot-otot quadriceps. Saraf ini berasal dari flexus lumbalis di tulang belakang dan berjalan ke bawah paha untuk mengendalikan otot-otot tersebut. Ketika saraf femoral mengirimkan sinyal kontraksi ke otot-otot quadriceps, ini akan memungkinkan Anda untuk menggerakkan lutut dan meluruskan kaki seperti saat berjalan, berlari, atau melakukan berbagai aktivitas fisik lainnya yang melibatkan otot-otot quadriceps. Kondisi dan gangguan. Masalah paling umum pada otot paha adalah ketegangan otot, tarikan, dan robekan. Cedera jenis ini terjadi ketika otot meregang melampaui batas kemampuan dan serat otot terlepas. Ketegangan sering terjadi pada paha belakang dan paha depan. Hal ini terjadi saat berolahraga atau latihan lainnya di mana seseorang harus merubah arah dengan cepat atau memicu dengan sesuatu atau seseorang. Contohnya termasuk bermain sepak bola. Gejala ketegangan otot meliputi 1. Memar yang berkembang dengan cepat, 2. Nyeri yang biasanya terjadi secara tiba-tiba, bunyi atau rasa letupan atau gertakan di paha. Yang terakhir adalah pembengkakan. Otot-otot pinggul seperti otot gluteus maximus digunakan untuk menggerakkan kaki ke samping dan membantu dalam mengarahkan tendangan. Saraf gluteal inferior atau nervus gluteus inferior adalah saraf yang berperan dalam mengendalikan sebagian besar otot
gluteus maximus. Saraf ini memberikan impuls untuk kontraksi otot ini, memungkinkan untuk melakukan sebagian gerakan seperti mengangkat kaki ke samping dan ekstensi pinggul saat berdiri. Saraf gluteal superior atau nervus gluteus superior adalah saraf yang memberikan kontribusi untuk otot gluteus maximus, terutama dalam hal stabilisasi dan beberapa gerakan pinggul. Meskipun peran utamanya adalah memberikan sensasi pada kulit di sekitar area bokong. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengertian otot-otot pinggul. Terima kasih. Otot perut. Otot perut adalah otot pembentuk dinding bagian perut. Perut merupakan bagian batang yang menghubungkan toraks dan panggul. Dinding perut terbentuk dari kulit, fasia, dan otot serta membungkusnya. Rongga perut dan organ dalam otot rectus abdominis adalah otot tengah yang terletak di daerah perut, yang membentang vertikal dari tulang rusuk hingga tulang panggul. Otot ini berkontraksi saat Anda menekuk tubuh ke depan atau mengencangkan perut. Otot rectus abdominis dinervasi atau diberi saraf oleh saraf-saraf sebagai berikut: nervus T6 sampai dengan T11 dan nervus subkostal. Otot rectus abdominis menerima impuls dari saraf-saraf yang berasal dari tulang belakang di daerah toraks dan bagian atas daerah lumbar. Ini termasuk nervus interkostal yang berasal dari ruas tulang rusuk dan nervus subkostal yang berada di bawah ruas tulang rusuk terendah. Saraf ini memungkinkan untuk mengendalikan kontraksi otot rectus abdominis yang terlibat dalam berbagai gerakan dan fungsi tubuh, termasuk fleksion atau menekuk tubuh ke depan, stabilisasi tulang belakang, dan mendukung organ dalam perut. Ketika menekuk tubuh ke depan, otot rectus abdominis berkontraksi dan membantu dalam menghasilkan gerakan ini, serta itu menjaga stabilitas area perut dan tulang belakang. Pada saat yang sama, saraf-saraf tersebut juga membawa informasi sensorik dari daerah perut ke sistem saraf pusat untuk memberikan sensasi dan persepsi terhadap perut. Otot pergelangan kaki. Otot pergelangan kaki berperan dalam mengendalikan pergerakan kaki dan menjaga fleksibilitas kaki selama tendangan. Nervus tibialis, saraf tibialis. Nervus tibialis adalah saraf utama yang mengendalikan otot-otot di pergelangan kaki dan bagian belakang kaki. Saraf ini berperan dalam mengendalikan otot-otot flexor yang membantu dalam mengangkat kaki, menekuk pergelangan kaki, dan menggerakkan jari-jari kaki. Nervus peroneal atau saraf peroneus. Nervus peroneal atau peroneus adalah saraf yang mengendalikan sejumlah otot di pergelangan kaki dan sekitarnya. Saraf ini berperan dalam mengendalikan otot-otot ekstensor yang memungkinkan Anda untuk mengulurkan pergelangan kaki dan menggerakkan jari-jari kaki. Nervus saraf atau saraf soral. Nervus soral adalah saraf yang mengendalikan sensasi di bagian belakang pergelangan kaki dan tumit. Ini adalah cabang dari nervus tibialis dan nervus peroneal. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan, mohon maaf.
Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan memberi metode penanganan cedera menggunakan metode RICE. Metode ini efektif menjadi pertolongan pertama cedera saat berolahraga karena cara mempraktikannya relatif sederhana sehingga mudah dilakukan siapa saja. Untuk yang pertama adalah R atau rest, yang artinya istirahat. Segera istirahatkan tubuh yang mengalami cedera. Cedera yang menimbulkan rasa nyeri adalah tanda bahwa bagian tubuh tertentu telah mengalami kerusakan. Maka, hal utama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas sesegera mungkin dan istirahatkan bagian cedera yang terasa nyeri tersebut. Yang kedua, ada ice. Lakukan kompres dingin menggunakan es pada area yang terkena cedera. Suhu dingin pada es mampu membuat area cedera lebih kebal dari rasa nyeri, sehingga mengurangi keluhan nyeri dan pembekakan pada jaringan yang rusak. Dalam mempraktikannya, pastikan es telah dibalut dengan handuk atau kain terlebih dahulu sebelum menempelkannya ke area cedera. Kompres dapat dilakukan selama 10 menit, lalu lepas kembali selama 10 menit. Ulangi terus cara tersebut sesering mungkin. Selanjutnya adalah compression. Compression adalah balut dengan perban elastis secara merata di area cedera untuk mencegah pembekakan. Hindari untuk tidak membalutnya dengan terlalu kencang agar aliran darah menuju bagian cedera tetap lancar. Yang terakhir adalah E atau elevation. Elevation atau mengangkat bagian yang cedera dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan dengan bantuan gravitasi. Jika memungkinkan, disarankan agar pengangkatan dilakukan lebih tinggi dari area jantung untuk memudahkan aliran darah balik ke jantung. Anda dapat mencoba mempraktikannya jika mengalami cedera atau melihat seseorang di sekitar Anda terkena cedera saat beraktivitas. Metode RICE ini efektif untuk menangani cedera yang sifatnya ringan dan sedang, seperti kesleo, terkilir, memar, dan cedera lainnya yang terjadi pada jaringan halus. Namun, jika cederanya serius seperti kerusakan parah di jaringan halus hingga patah tulang, Anda disarankan untuk segera mencari pertolongan medis dan berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh diagnosis dan pengobatan atau terapi secara tepat. Mungkin itu saja metode yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.